Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kalor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan asas Black. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui es dengan massa 200 gram bersuhu negatif 5 derajat Celcius dicampur dengan sejumlah air bersuhu 30 derajat Celcius sehingga mencapai keadaan akhir berupa seluruhnya bersuhu 0 derajat Celcius. Kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram. Kemudian keterangan berikutnya, dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Pertanyaannya, massa mula-mula air itu berapa kilogram? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sejumlah air, kita tidak tahu masanya ya. Diketahui di soal bahwa kalor jenis air itu nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Air ini memiliki suhu awal 30 derajat Celcius dicampur dengan es yang mana diketahui di soal bahwa massa es itu 200 gram, kemudian memiliki suhu awal negatif 5 derajat Celcius. Nah kalau ini dicampurkan maka kita bisa buat diagram suhunya ya, yang mana diketahui di soal ini kan suhu campurannya atau keadaan akhirnya 0 derajat Celcius, sehingga kalau kita gambarkan diagram suhunya, air ini suhunya turun ya dari angka 30 menjadi angka 0. Nah ini ketika suhu air turun berarti air melepas kalor, simbolkan saja ini Q1. Sementara es mula-mula negatif 5 derajat Celcius, ini suhunya akan naik dulu ke suhu 0. Katakanlah ketika naik ini menerima kalor sebesar Q2. Di sini wujudnya masih es ya Sobat 100. Nah ini ketika wujud es dia akan mencair berubah menjadi air ya. Katakanlah es ini memerlukan kalor sebanyak Q3. Nah ini di kondisi akhir wujudnya adalah air dengan suhu campuran 0 derajat Celcius. Yang ditanya adalah massa airnya ini berapa. Oke, untuk mengerjakannya Sobat 100 gunakan asas Black atau prinsip Black, yang mana kalor lepas itu sama dengan kalor terima. Yang melepas kalor di sini adalah air, katakanlah ini Q1, kemudian yang menerima kalor adalah es. Di sini memerlukan kalor sebanyak Q2 dan Q3. Untuk Q1 ini air berubah suhu ya. Awalnya suhu 30, kemudian suhu akhirnya 0, sehingga rumus Q1 di sini adalah massa air kalikan C air kalikan delta T air. Kemudian untuk es di sini ada Q2 dan Q3. Untuk Q2 ini berubah suhu, sehingga rumus yang dipakai adalah massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta TS. Nah, untuk Q3 ini es berubah menjadi air, sehingga rumus yang dipakai adalah Q3 sama dengan massa es kalikan kalor lebur es. Dengan demikian untuk yang baris kedua ini kita ganti dari formula yang diketahui ya. Q lepas berarti massa air kalikan C air kalikan delta T air. Untuk yang terima berarti massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta TS ditambah massa es kalikan kalor lebur es. Oke, kita masukkan angka ya Sobat 100. Kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Perubahan suhunya berarti dari 30 ke 0 ya. Kemudian massa es adalah 200, kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya dari negatif 5 menjadi 0. Untuk kalor leburnya adalah ini ya, 80 kalori per gram. Sehingga kalau kita masukkan angka, ini massa air masih tidak diketahui ya. Ini massa airnya yang ditanya. Jadi kita tuliskan massa air kalikan 1 kalikan 30 min 0 sama dengan 200 kalikan 0,5 kalikan 0 dikurangi negatif 5. Ini yang massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta TS. Lalu yang berikutnya ini ditambah 200 kali 80. 280 ini yang bentuk ini ya, massa es kalikan kalor lebur es. Oke, kita hitung sama-sama ya Sobat 100. Ini yang bisa dihitung 200 kalikan 0,5 ketemu 100. Lalu 0 dikurangi negatif 5 ketemu 5 ya. 100 kalikan 5 hasilnya 500. Kemudian 200 kalikan 80 ketemu 16.000. Untuk yang di ruas kiri ini tinggal 30 kurangi 0 hasilnya tetap 30. 30 kalikan 1 hasilnya tetap
30, sehingga yang di ruas kiri kita tuliskan 30 massa air sama dengan 500 ditambah 16.000. Ini tinggal dijumlahkan saja ketemu 16.500 ya. Karena kita ingin menghitung massa air, berarti massa air itu sama dengan 16.500 dibagi 30. Nah, ini silakan sobat 100 hitung ya. 16.500 dibagi 30. Ini angka nolnya bisa coret sehingga berubah menjadi 1650 dibagi 3 ya. 1650 dibagi 3, kita peroleh massa air adalah 550 gram. Karena yang diminta dalam kilogram, angka ini dibagi 1000 ya sobat 100. 550 dibagi 1000, maka kita peroleh massa airnya adalah 0,55 kilogram. Ini jawabannya ya sobat 100. Oke sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau di soal ada dua zat ya. Dua zat yang berbeda. Di soal ini ada es dan air, diketahui suhu campurannya, ditanya massa air mula-mula. Sobat 100 harus paham ya, untuk mengerjakan ini Sobat 100 gunakan asas Black, yang mana kalor lepas sama dengan kalor terima. Sobat 100 harus paham yang melepas kalor itu adalah yang suhunya lebih tinggi, dalam hal ini air. Kalau air dari suhu awal ke suhu 0 berarti di sini mengalami perubahan suhu. Maka saat melepas kalor, rumus yang dipakai di sini adalah massa air kalikan kalor jenis air kalikan delta T air. Kemudian yang menerima kalor yang suhunya lebih rendah. Dalam soal ini adalah es ya. Yang mana di sini es butuh dua proses ya. Yang pertama berubah suhu, yang kedua ini berubah wujud dari es menjadi air. Ketika berubah suhu, rumus yang dipakai ini massa es kalikan kalor jenis es kalikan delta Ts. Ketika berubah wujud, rumus yang dipakai adalah massa es kalikan kalor lebur es. Nah sobat 100, masukkan saja angkanya, lakukan perhitungan, nanti dapat ya massa air mula-mula itu berapa kilogram. Begitu ya sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke sobat 100, selamat belajar ya.